Sobat Sarung Pun dimanapun kalian berada, kembali di dalam Sarung Pun Sabda. Bahkan di dalam Sabda Allah versi BIMK, ya, dan itu juga diterjemahkan oleh LAI, dikatakan firman Allah sama dengan Allah. Itu sebenarnya sudah jelas. Ya. Bahas tentang konsep kealahan, tentang kemanusiaan, biasanya kita memakai dua istilah. Yang pertama pribadi, dan yang kedua adalah lawan katanya itu kelompok. Ya. Nah, pribadi ini biasanya kita pakai untuk membedakan. Contohnya firman Allah atau kalimatullah dengan Allah atau Allah. Pribadi yang berbeda ya. Nah, pribadi ini maksudnya adalah memecah-mecahkan kelompok, membeda-bedakan, perseorangan gitu ya, itu pribadi. Tetapi kelompok adalah menyatukan, menggabungkan pribadi menjadi satu kesatuan, menjadi satu kelompok. Itu arti kelompok. Nah, yang dilakukan oleh Sobat Sarungpan adalah bagaimana dia yang mengatakan bahwa firman Allah itu adalah pribadi, ya, itu dia kelompokkan, dia gabungkan dengan sosok Allah atau Allah gitu ya. Padahal Tritunggal bukan seperti itu. Tritunggal bukan berkata tentang menggabungkan antara firman Allah dan Allah sehingga menjadi satu, bukan menggabungkan Bapa, Putra dan Roh Kudus menjadi satu. Bukan. Bukan mengelompok-kelompokkan. Tritunggal jelas berkata bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda, namun adalah satu kesatuan. Bukan digabungkan, bukan menggabungkan, bukan menjadi satu, bukan bersatu, tapi ketika saya memberikan contoh kepada seorang muslim tadi ya, tubuh, jiwa, dan roh di dalam manusia, saya katakan ketiganya adalah unsur yang berbeda di dalam satu kesatuan, yaitu manusia. Nah, si orang muslim ini langsung membantah. Ya, memang tiga itu adalah unsur yang berbeda, tetapi ketiganya itu adalah bagian dari manusia. Sehingga tidak mungkin katanya manusia itu bisa hidup tanpa roh. Tidak mungkin manusia itu bisa hidup hanya dengan daging. Ya. Sehingga harus ada ketiganya yang menyatu, yang dikelompokkan masuk ke dalam satu kesatuan yaitu manusia. Nah, inilah akibatnya kalau beliau inilah akibatnya kalau beliau meyakini bahwa manusia yang maksud tadi adalah pribadi. Sehingga dia mengatakan bahwa tubuh, jiwa, dan roh itu tidak bisa menggambarkan bahwa firman Allah dan Allah adalah sama. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan kalau ini terjadi dalam iman kekristenan. Daging, jiwa, dan roh itu bisa dikatakan tiga-tiganya adalah makhluk. Ya. Sehingga ketika daging, jiwa, dan roh ya itu adalah makhluk, betul, karena daging adalah ciptaan Allah. Jiwa adalah ciptaan Allah. Roh yang ada dalam manusia itu juga berasal dari Allah. Ya. Artinya ketiganya bisa dikatakan adalah makhluk. Bukan berarti menjadi tiga makhluk di dalam satu manusia, bukan. Tapi memang tiga-tiganya adalah makhluk. Begitu. Ya. Simpelnya begini, Sobat Sarung Pun, kalau memang ciptaan Allah atau makhluk itu harus terdiri dari jiwa dan roh, pertanyaannya apakah semua ciptaan Allah di dalam semesta ini harus memiliki atau harus dikelompokkan, harus menggabungkan antara roh, jiwa, dan daging? Kan enggak. Ada makhluk seperti malaikat, ya, seperti misalkan tumbuhan, hewan yang tidak memerlukan penggabungan antara roh, jiwa, dan dagingnya. Manusia oke, tetapi tumbuhan apakah memerlukan roh? Apakah malaikat memerlukan daging? Kan enggak. Ya, sehingga daging, jiwa, dan roh itu bisa dikatakan adalah menjadi satu kesatuan di dalam makhluk. Apakah Allah harus memerlukan, menggabungkan antara firman-Nya dan juga Allah untuk bisa dikatakan sebagai sang pencipta, ilah atau Allah itu sendiri? Apakah Allah memerlukan firman-Nya digabungkan ke dalam dirinya baru bisa dikatakan dia adalah Allah? Tidak, karena memang esensinya Allah sedari dulu dengan firman-Nya itu sudah menjadi satu. Tidak perlu digabungkan mentigakan Tuhan, ya. Ini sama seperti politeisme. Ada tiga dewa yang meskipun dikatakan sama-sama punya gelar Allah, tetapi ketiganya adalah pribadi yang berbeda-beda. Kemudian digabungkan, dikelompokkan menjadi satu Allah. Ini paham triteisme yang dulu digaungkan ya oleh seorang yang bernama John Philoponus
Dan beliau juga ini adalah dikatakan seorang bidat, sesat di dalam konsili di Konstantinopel ketiga tahun 680-681 ya. Apa konsekuensinya kalau kita menganggap bahwa kata Allah di dalam Alkitab itu adalah sama dengan Allah sebagai pribadi, sebagai proper name, ya. Apa konsekuensinya? Bukannya menganggapnya sebagai gelar gitu ya. Maka dia akan jatuh kepada, maaf kata, menduakan Tuhan. Ya, kenapa? Ketika saya tanya kepada, karena dia tahu bahwa ketika Allah bertindak, dia harus berfirman, ya kan? Dan Al-Quran sendiri itu dikatakan bahkan adalah bukan makhluk. Imam bin Ahas mengatakan bahwa Quran itu bukan makhluk. Ya, dia katakan bahkan kalau ada orang yang menganggap Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia harus bertobat. Karena dikatakan bahwa Al-Quran sebagai kalimatullah itu adalah sifat dari Allah atau Trinitas. Ini saya kasih tahu buat sahabat Muslim saya ya. Ya, Sobat Sarung pun ada 3 hal untuk kita bisa sampai kepada pemahaman Tritunggal. Memang ini tidak sempurna karena kita tidak akan bisa sempurna memahami pribadi Sang Ilahi yang jauh tentu saja di luar pemikiran kita. Namun ada lewat sabda Allah ada pengetahuan-pengetahuan yang dapat kita gali. Jadi yang pertama ya, untuk mencapai pengertian atau memaknai Tritunggal Trinitas, ada baiknya yang pertama kita pahami dulu Sobat Sarung pun bahwasanya pribadi Bapa, Putra atau Sang Firman atau Yesus dan juga Roh Kudus itu tidak digabungkan. Ya. Karena apa? Kalau dia digabungkan menjadi satu artinya harus ada yang menggabungkan ketiganya. Artinya itu tidak mungkin karena ketiganya itu adalah Allah dan sudah ada sejak semula. Jadi tidak mungkin ada yang menggabungkan ketiganya. Artinya ketiganya memang sudah satu sejak semula, sejak segala sesuatu belum ada. Ya, selain ketiganya bukan digabungkan menjadi satu, ketiganya juga bukan dipisahkan menjadi 3, bukan. Lagi-lagi kenapa? Karena kalau ketiganya itu dipisah-pisahkan, artinya ada 3 dewa, ada 3 Tuhan. Dan itu sudah berlawanan dengan konsep Tritunggal Trinitas yang memahami bahwa Allah itu Esa. Yang juga menganut monoteisme kekristenan. Ya. Jadi pahami bahwa ketiganya memang adalah sudah satu dari sejak semula. Ketiganya adalah 3 pribadi yang beda, tetapi sudah satu sejak semula. Bukan seperti matematika yang 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 ya, Sobat Sarung pun ya. Tetapi memang satu yang Esa ini memang memiliki 3 pribadi yang tidak terpisah dan juga tidak tergabung-gabungkan, tidak digabung-gabungkan gitu ya. Kalau tadi kita sudah memahami bahwa ketiganya itu adalah satu dan ketiganya juga tidak dipisah-pisahkan, ya, maka kita sekarang bisa mengatakan bahwa Yesus, Sang Firman itu sendiri saja kita bisa katakan dia sebagai Allah, pribadi Allah. Kenapa? Karena tentu saja kita kembali lagi bahwa Allah itu mengatakan tentang gelar. Jadi Sang Firman itu tentu punya sifat ilahi, ya. Karena dia memenuhi semua yang ada di semesta ini, dia disebut Sang Ilahi atau Allah. Tidak harus mesti digabungkan dulu antara Sang Firman dengan Bapa dan Roh Kudus supaya bisa dikatakan sebagai Allah. Saya kurang sependapat seperti itu. Tapi Yesus sendiri saja sudah bisa dikatakan ini sebagai Allah. Bapa sendiri saja sudah bisa dikatakan sebagai Allah. Ya, tidak harus digabung-gabungkan dulu menjadi satu, baru bisa dikatakan Allah. Kalau konsep Kristen sekali lagi tubuh, jiwa, dan roh, mau dia tidak harus digabungkan. 3-nya adalah makhluk. Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak harus digabung-gabungkan dulu sehingga mereka bisa dikatakan ketiga pribadi itu dikatakan sebagai Allah. Enggak, ya. Oke, itu yang kedua. Kalau sudah paham, kita lanjut yang ketiga. Kalau begitu bagaimana membahasakan Tritunggal ini yang selalu membuat kita pusing ya? Sebenarnya simpel, begini, ya. Allah Tritunggal itu adalah Allah yang punya 3 pribadi yang tidak digabung-gabungkan menjadi satu, tidak juga dipisah-pisahkan menjadi 3. Ya, simpelnya seperti itu. Ya sudah, pokoknya 3 pribadi adalah satu. Tetapi dapat dibeda-bedakan. Nah, ini kuncinya. Beda-bedakan dalam hal apa? Dibeda-bedakan dalam hal fungsi atau tugasnya atau karyanya. Ya. Dibeda-bedakan di dalam persamaannya. Di dalam persamaannya sebagai sama-sama ilah, sama-sama Allah yang
Maha Kuasa, ketiganya punya fungsi yang berbeda-beda yang dapat dibedakan oleh kita. Ya, Sang Firman ketika dia nuzul menjadi manusia, dia berfungsi, dia bertugas, dia punya karya untuk menembus dosa-dosa manusia. Bapa punya karya untuk mengutus anaknya. Roh Kudus punya karya untuk menginsafkan orang-orang. Ya, itu karya masing-masing. Contohnya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Banyak orang bilang, wah Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ini adalah pernyataan yang konyol. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebenarnya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu penulis Injil ingin memperlihatkan bagaimana hubungan antara Bapa dan Sang Firman. Sebagai dua pribadi yang berbeda. Tetapi di dalam satu persamaan yang ilahi. Ketika Sang Firman, Yesus yang menjadi manusia itu, punya tugas, punya karya untuk menjadi manusia, menebus manusia. Tentu dia punya sifat sebagai manusia untuk bergantung kepada Bapanya di surga. Itu perbedaan antara Sang Firman dan Bapa di surga. Tetapi ketika Yesus yang mau ditangkap ketika itu di Taman Getsemani, ya, dia katakan, apakah aku tidak bisa berseru kepada Bapa untuk kemudian mengutus malaikat dan bisa menyelamatkan dirinya? Bisa saja dia menyelamatkan dirinya. Artinya Yesus punya kuasa seperti Bapanya di surga. Itu sama-sama ilahi. Jadi ketika itu penulis Injil ingin memperlihatkan sisi kemanusiaan Yesus yang bergantung kepada Bapanya dan sisi keilahian Yesus yang bisa saja dia tidak harus mengalami penyaliban. Dia bisa saja lari dari tentara-tentara Romawi itu dengan mudah. Ya kan? Tetapi dia tidak lakukan itu. Dia taat kepada tugasnya, karyanya sampai mati dan bangkit kembali. Inilah keistimewaan Tritunggal, Trinitas, ya, yang tidak ada di dalam iman-iman yang lain. Kiranya ini boleh memberikan agama tertentu bukan, atau agamanya beliau, tetapi ini untuk saling kita sharing, saling membagikan informasi. Dan kiranya ini boleh menguatkan terus iman Kristen kita, tetap semangat untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.